Kembali lagi di acara podcast Unsia. Nah, kali ini yang akan menemani rekan-rekan adalah saya, Rizky. Kalau biasanya sama Kak Mei, hari ini sama saya dulu ya. Nah, rekan-rekan, belakangan ini kita melihat adanya kesungguhan dari pimpinan dunia untuk lebih memanfaatkan energi yang lebih bersih dan terbarukan. Salah satu mahasiswa kami dari program studi manajemen merupakan bagian dari bisnis energi di Indonesia. Telah hadir bersama kami Bapak Imam Sugiarto. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rizky. Baik. Selamat datang Pak di acara podcast Unsia TV online, dan ini Bapak perdana yang datang ke Iya. ke studio Unsia. Nah, gimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Rizky atas undangannya yang sangat berharga sekali nih buat saya dan seluruh kru serta manajemen Unsia, para dosen dan rektornya. Saya ucapkan terima kasih dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Baik. Ini kita juga merasa terhormat karena langsung kedatangan seorang yang lama berkecimpung di bisnis energi ya Pak. Ini sibuk apa Pak sekarang Pak? Alhamdulillah lagi persiapan untuk groundbreaking Mas Rizky. Groundbreaking untuk project Untuk apa nih? proyek energi terbarukan. Wah, tentunya di luar biasa. PLTS ya. Nah, teman-teman, saya masih sampai hari ini masih terkagum-kagum karena Pak Imam ini sudah sampai level yang bukan sembarang ya, sudah luar biasa sekali ini. Nah, Pak, ini gimana sih Bapak ceritanya bisa kenal sama Universitas Siber Asia, terus kenapa akhirnya milih kuliah di Unsia? Mau diceritakan Pak? Baik, terima kasih Mas Rizky. Awalnya itu karena semenjak terjadinya COVID-19 ya, itu dinyatakan sebagai pandemi global. Secara langsung atau suka nggak suka, mau nggak mau kita dipaksakan untuk aktif di online. Itu Mas Rizky. Jadi lama-lama saya harus menambah dan mengupgrade wawasan dan pengetahuan saya. Lama-lama saya mencari-cari itu kuliah online. Nah, menemukanlah itu Unsia. Oke, Unsia. Kemudian saya daftar, saya pikir ini iseng-iseng daftar. Oh, Awalnya. oke, siap. Awalnya iseng-iseng daftar, kemudian saya daftar. Berapa minggu kemudian saya sudah upload semuanya termasuk bayar. Saya pikir kok nggak ada tindak lanjut ya? Ini serius apa enggak? Saya pikir seperti itu. Oh iya. Mas Riki. Oke, baik. Serius apa enggak ini? Lama-lama oh iya ternyata kuliahnya beneran ya, universitasnya beneran itu. Jadi Siap. ada tesnya. Oh berarti ini beneran. Akhirnya saya ikutin terus. Kemudian kemudian dinyatakan diterima. Ya. Terus ada pensamaku. Nah, disitulah saya mulai aktif. Baik. Lama-lama saya penasaran. Ini kalau ada namanya universitas ini pasti ada kampus. Lama-lama saya cari tahu, kemudian disinilah saya mengetahui ada bahwa Unsia itu ada kampusnya kawan-kawan. Jadi universitas pertama yang memiliki rektor pertama di Indonesia, rektor asingnya itu adalah Unsia. Maka di situ saya mulailah berfokus, dan teman-teman mau menanya-nanya kuliah di mana ya, ke Unsia aja. Jadi nggak dari manapun dimanapun, asal tidak lagi di pesawat terbang aja masih bisa. Saya bisa. Siap, baik. Itu mau di kapal, mau dimanapun bisa, kecuali di pesawat. Kalau Anda mau berkuliah online di pesawat bisa, asalkan pakai private jet. Iya betul. Kalau pesawat komersil bahaya ya Pak. Iya, kalau komersil tentu nggak bisa. Siap. Di situ akhirnya saya jadi bersemangat, Mas Rizky, di Unsia ini. Oh ya ternyata masih baru, dan saya bersemangat untuk mudah-mudahan saya bisa turut berkecimpung ya mudah-mudahan adalah jejak monumental paling enggak. Unsia itu walaupun nggak banyak saya berkontribusi, ya paling nggak turut mengenalkan ke masyarakat umum, termasuk calon-calon karyawan saya nantinya ini. Calon-calon karyawan Bapak nantinya nih. Ya, Waduh, jadi oke, baik. Karyawan itu kan ada spesifikasinya, Mas. Kalau yang tenaga biasa itu kan masih SLTA sederajat. Akhirnya di manajemen saya putuskan untuk semuanya wajib S1. Saya referensikan lah, coba mulai tahun besok ke Unsia. Ini ada, bisa nanti langsung menghubungi PMB ya. Siap, Di baik. PMB-nya seperti apa prosesnya. Yang jelas bukan saya nggak mau ini ya, bukan saya nggak mau memandu, takutnya nanti ada miss.
dalam administrasi kan seperti itu Mas Rizky. Baik. Nah, Pak Imam, tadi ada kata-kata menarik tuh. Karyawan-karyawan saya nantinya. Berarti saat ini Pak Imam sudah memiliki perusahaan dong berarti ya. Kalau karyawan-karyawan berarti sudah punya karyawan. Nah, cerita dong Pak. Ini perusahaannya apa, terus kemudian geraknya di bidang apa? Silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Riki. Kalau karyawan-karyawan memang betul, saya mulai 2009 ya, itu sudah merintis satu usaha kecil-kecilan. Jadi mulai dari, kalau dulu itu namanya ambil DO Mas. Apa tuh? Ambil DO, delivery order yang mobil profit dulu itu. Mobil profit itu kalau sekarang kan sudah banyak showroom. Kalau Mas Rizky itu dan kawan-kawan pernah melihat di jalan biasa ataupun tol, jadi pakai mobil sasis saja dulunya. Jadi mobil sasis yang orang pakai helm, ya itu yang nyupir itu. Ya, saya dulu pernah jadi koordinatornya itu Mas. Oh ya? Iya. Jadi misalnya satu perusahaan POA ini mau PO ya, Organda itu mau membuat base di Magelang, belinya ke perusahaan itu hanya sasisnya aja Mas. Jadi kami dari Jakarta ngirim ke Magelang, dan pakai jaket tebal, terus pakai helm. Itu kalau nggak hujan enak, tapi kalau hujan udah kayak burung kedinginan Mas. Iya ya, karena kerangka doang sasisnya aja ya. Kayak sasisnya. Nah kemudian saya berpikir masa iya saya mau seperti ini terus. Kemudian saya menjalinlah komunikasi dengan beberapa leading atau angkatan-angkatan. Saya mau dong belajar bisnis. Kemudian di situ saya mencoba untuk belajar di agensi Mas, agen keagenan, mulai dari air minum, air kemasan. Alhamdulillah itu berjalan. Kalau mungkin kawan-kawan dengar, kalau saya sebut merek sebenarnya nggak etis ya, cuman mereknya cukup terkenal waktu itu. Dengan kesepakatan bahwa ini tidak mau dengan produk asing, dikolaborasikan ke asing. Waktu itu masih idealis sekali waktu itu, karena bahasanya kan bumi, air, angin dan isinya dikuasai negara untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Kemudian saya pikir kawan-kawan ini konsisten semua. Dari belajar dari pengalaman itu, ini dijual di salah satu perusahaan di Singapura Mas, 90% saham pada saat itu. Saya keluar. Bapak nggak di sana lagi berarti? Nggak lanjut saya nggak melanjutkan. Akhirnya RUPS saya keluar. Di situ saya membangun kembali sekitar 2014. Nah di situ membangun perusahaan sendiri, berkolaborasi dengan teman-teman relasi dari orang tua saya. Akhirnya mulai bergabung itu di 2016, maka terciptalah ini PT Kertagama Nuswantoro Group. Dan itu afiliasi dari beberapa perusahaan lumayan Mas, di Amerika, terus di Rusia, Korea Selatan dan Kanada. Itu di sini kita berkomitmen untuk mencetuskan bahwa Nuswantoro Group Management itu adalah holding company, terus konsultan investasi, konsultan di bidang energi maupun entitas. Jadi dari pengalaman itulah alhamdulillah dipercayakan sama beberapa kali RUPS, dipercayakan menjadi CEO-nya. Itu perjalanannya yang sebenarnya lumayan panjang Mas Rizky. Iya, luar biasa ya. Jadi udah berapa tahun tuh berarti? Kurang lebih 7 tahun, 8 tahun ya? Kurang lebih kalau sekarang fokus di holding itu sekitar 6 tahun. 6 tahun? Iya. Ini bisnisnya apa aja sih? Saya selain konsul... sorry, ada energi ya kalau nggak salah ya? Energi itu di entitas anak perusahaan kami. Oh gitu. Jadi Nuswantoro Group itu merupakan satu holding yang membawai, di bawahnya ada sekitar 19 anak perusahaan. Oh 19? Iya. Wah. Wow, 19. Kawan-kawan 19. Jadi Bapak megang holdingnya. Iya. Holding itu 19 ya di bawah ya? Iya. 19 perusahaan di bawahnya, yang 6 itu PMA. Oh gitu, asing ya, bekerja sama dengan asing. Kalau yang go public sudah ada atau masih private semua? Belum. Memang
ada dulunya pikir-pikir kan mau di go public kan seperti apa ya, nanti coba dirapikan dulu lah. Oh gitu. Nah, Ada rencana tapi Pak? ada rencana. Oh, saya Rencananya rencananya sih yang ini, yang fokus di bidang energi terbarukan kita mau go public kan. Oh ya? Kapan tuh kira-kira tuh? Ya, Oh, itu rahasia nih. doanya. Oh, belum tahu ya. Jadi Ya, mohon teman-teman doanya. investor standby. Mohon doanya. Iya, ini luar biasa. Nah, ini kita kemarin itu sempat sebelum acara podcast ya rekan-rekan, kita sempat lihat-lihat lagi. Rupanya ada perkembangan lumayan signifikan ya di kalangan pimpinan global, bahwa kita sudah harus mulai berpindah ya dari tadinya energi berbasis fosil menjadi energi berbasis energi terbarukan yang lebih bersih ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Imam, kalau Pak Imam sendiri gimana sih ngelihat potensi masa depan bisnis berbasis fosil? Baik. Apa pandangan Bapak tuh? Terima kasih Mas Rizky. Jadi kalau potensi bisnis berbasis fosil itu sebenarnya kurang ini ya. Fosil itu kan lama-kelamaan habis. Itu yang terus ada berita yang terbaru itu di Paris Agreement kan harus untuk mengurangi rumah kaca, terus polusi dan lain sebagainya itu ternyata Inggris masih krisis listrik, terus Cina masih impor batu bara kan gitu. Saya selalu menerangkan kepada kawan-kawan, mereka itu 4 musim loh. Iya benar Pak musimnya. Lo jangan diiri, mereka itu 4 musim, wajar dong mereka. Iya. Kalau negara mereka terfokus dengan matahari, beda dengan kita yang dilalui garis khatulistiwa. Nah, dalam hal ini dampak rumah kaca ini kan nanti akan berdampak yang cukup besar pada perubahan iklim. Itu perubahan iklim itulah nanti yang akan menjadi momok berikutnya. Sedangkan di kita sendiri dari dampak COVID-19 aja sudah berapa juta orang yang meninggal kan itu, apalagi nanti berdampak pada perubahan iklim, Mas Rizky. Ya. Jadi menurut saya ya mungkin ya untuk untuk mendukung program Paris Agreement dan mendukung pemerintah kita itu sudah sangat serius dan berkomitmen, bahkan sudah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 kalau nggak salah itu tentang persetujuan pengesahan itu Paris Agreement. Oh itu diratifikasi. Saya justru baru tahu Sudah diratifikasi karena itu bentuk dari komitmen pemerintah kita. Nah, nanti di sini ya itu PLTU kenapa kok mau di ini ya? Ya kita sama-sama tahu lah kalau di PLTU itu ya bukan karena saya di energi terbarukan, bukan. Lama-kelamaan batu bara ini persediaannya kan akan habis lama-kelamaan. Sedangkan kalau misalnya kita pakai terbarukan seperti tenaga surya, matahari ya, terus angin, biomasa, atau mini hidro dan lain-lainnya itu kan matahari nggak mungkin habis kecuali kiamat kan. Iya, selesai Pak kita Ya. matahari habis Pak. Nah, dan itu kalau terbarukan itu tuh tidak memerlukan bahan bakar. Harusnya kan kalau berpikir wah itu akan mahal, ya mahalnya kan karena baru. Karena baru. Coba nanti pada saat fosil sudah habis stoknya, semua jadi rebutan, apa yang akan terjadi? Ya, Kan itu apakah ini mau perang dagang atau seperti apa kan, naudzubillah min dzalik kan itu. Iya. Ya lebih baik saya ngelihat pemerintah kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati, Mas. Makanya sebelum booming targetnya ini didulukan. Makanya dari peluang-peluang itulah kami mengambil inisiasi, ya sudah kita fokus ada satu namanya PT Eco Solar Energy. Itu PMA kami yang dari Korea Selatan dan Nuswantara Group salah satu perusahaan raksasanya Korea ya. Membentuk satu konsorsium dan lahirlah itu PT Eco Solar Energy yang insya Allah mohon doanya untuk para sahabat dan kawan-kawan di Unsia, mudah-mudahan cepat go public gitu. Go pabrik atau go public? Public. Oh go public. Iya. Oh saya siap Pak. Jadi investor pantau. Oke. Ini berarti sudah ada ya, ada 19
entitas satu sudah disiapkan untuk menyambut energi terbarukan itu ya. Nah, Pak Imam, sebenarnya Bapak diundang podcast itu karena jawaban tugas Bapak saat mata kuliah pengantar bisnis. Jadi rekan-rekan, Pak Imam ini bukan cuma mahasiswa tapi langsung melaksanakan tugasnya, tugas akademiknya ya itu sudah langsung dioperasikan ya. Betul. Tapi langsung ya, itu mungkin bisa cerita sedikit ya sama teman-teman gimana dapat tugas itu dan langsung kepikir buat masukin ke situ, ceritanya gimana. Mengampunya Pak Joko ya kalau nggak salah ya? Ya, betul, Pak Joko Haryanto. Suharyanto. Terima kasih. Jadi saya ucapkan sebelumnya terima kasih buat Pak Joko yang mana selaku dosen pengampu, dan saya senang sebelum saya mengerjakan jawaban tugas itu, saya melihat bahwa tugasnya itu adalah membuat proposal bisnis baru. Setelah saya pikir bisnis apa mau saya bikin, saya konsultasi sama beliau. Konsultasi sama beliau, Pak, boleh nggak kalau itu bisnis saya sendiri yang sedang saya jalankan untuk membuat satu jawaban tugas. Waduh. Beliau menyarankan no problem, nggak masalah selama itu bukan plagiat. Oke Pak, itu kemurnian dan originalnya pun saya bertanggung jawab karena itu memang betul-betul produk kami. Akhirnya saya bikinlah itu. Ya wajar kalau ada yang nggak semua saya masukkan kan. Nanti kalau sampai visibility study-nya saya masukkan terlalu tebal kan gitu. Nah, alhamdulillah saya pakailah itu. Saya berterima kasih sekali kawan-kawan yang mendukung, dan Pak Joko ini selain dosen juga bisa untuk sharing buat saya. Untuk sharing seperti apa, karena bisnis ini kan kita bukan nyombong ya, karena bisnis ini memang baru Mas Rizky, bisnis baru yang mana di dunia internasional pun masih terus mengupgrade. Kalau ada Bapak dosen mengupgrade terus kan saya harus bersenang hati kan gitu Mas Rizky. Jadi itulah hebatnya Unsia, luar biasa para dosennya. Oke, ini tapi saya masih terkagum juga nih teman-teman, jujur aja nih, karena tugas yang dikerjakan langsung di tahap operasi, artinya tidak di awang-awang lah istilahnya gitu kan. Langsung benar-benar dijalankan. Nah, Bapak sudah terjun di bisnis energi, kedepannya nih Pak, keberatan nggak kalau ada teman-teman yang mau ngikutin tuh, maksudnya jejaknya misalkan, nah kalau dia mau mengikuti dalam arti berkontribusi, kan sebenarnya membangun bisnis energi yang terbarukan itu sebetulnya berkontribusi pada bumi yang lebih baik ya. Kita mudah-mudahan bisa sepakat terkait dengan itu. Nah, kira-kira boleh nggak dikasih petunjuk tuh semua teman-teman gimana nih kalau misalkan dia mau coba-coba buka misalkan energi terbarukan gitu, kita tidak bicara yang fosilnya ya, nah kita usahakan supaya go green. Silakan Pak. Boleh, itu boleh sekali. Justru adanya dalam satu PT, saya itu membangun satu PT namanya PT Himamen Internasional. Saya saking cintanya sama Hima sebenarnya. Himamen Internasional. Ya. Oke. Insya Allah akan kami resmikan, nanti kawan-kawan bisa hadir lah. Kalau pas peresmian insya Allah di bulan Desember ini. Dan itu target saya ketika kawan-kawan lulus dari Unsia, bahkan yang sebelum lulus pun mau bergabung silahkan. Dan kami mengambil ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Oh ya? Wow. Iya, agen tunggal pemegang merek itu untuk menjual solar atap. Jadi solar cell yang atap. Dari teknologi dari Korea. Ya, kebetulan rektor kita kan dari Korea kan itu. Iya, siap. Seperti itu. Kebetulan kami sering ke Korea untuk mengupgrade terus lah. Jadi untuk teman-teman, saya dengan senang hati Mas Rizky. Silahkan teman-teman yang mau bergabung atau seperti apa, nanti ada salah satu kawan-kawan kita yang ada di prodi manajemen itu yang insya Allah menjadi direktur utamanya. Saya lagi menggodok skemanya. Seperti itu Mas Rizky. Wow. Ini wow. Karena wow sih Pak. Wow ya. Karena gini. Apa namanya? Bapak berarti sebetulnya sudah menyiapkan lapangan. Kalau saya itu ketika bekerja selalu bilang bahwa tempat kerja adalah laboratorium saya untuk mengimplementasi ilmu yang dipelajari di kampus. Langsung sama Pak Imam PT Himamen Internasional ya. Nanti mungkin kalau groundbreaking bisa yang groundbreaking yang mana nih? Kalau groundbreaking itu untuk pilot project kami, itu pembangkit
listrik tenaga surya itu yang akan kami bangun di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi temanya kali ini Let's Save the World Together. Oke, jadi bangunnya itu dengan tagline-nya Let's Save the World Together. Iya, jadi kita bikin itu dengan tagline itu. Oke. Target kami di seluruh Indonesia itu 16 gigawatt. 16 gigawatt. Iya, 16 gigawatt untuk seluruh Indonesia, Mas Rizky. Jadi untuk pilot project yang ada di Kepri itu sekitar 800 megawatt. Itu di atas lahan ya kan, itu termasuk ESS ya, include ESS itu Energy Storage System. Jadi itu di atas lahan sekitar 200 hektar. Terus ya investasinya kolaborasi tentunya, teknologi dari Korea Selatan dengan investasi yang memang lumayan fantastis, sekitar 450 juta US. Wah. Wow. Insya Allah itu yang akan menyerap tenaga kerja sekitar 1.500-an lah. Siap. Jadi baik. Koordinasi kami sudah sampai situ. Mulai sekarang sudah tahapan di finishing, visibility study dan desain gambar. Baik, luar biasa. Kami tunggu Pak. Momentum berikut dari perusahaan. Ya harus datang ceritanya. Wah saya diundang nih. Harus. Ya syukur-syukur kawan-kawan bisa hadir ke sana pada saat groundbreaking. Amin. Kebetulan kami tidak meninggalkan putra daerah, Mas Rizky. Oh gitu ya. Jadi konsep konsorsium kami itu Nuswantara Group itu sebagai lokal partner Indonesia, konsultan bisnisnya dan konsultan manajemen. Makanya kawan-kawan ini yang khususnya di prodi manajemen atau akuntansi ya sambil menerapkan langsung ilmunya. Siap. Jadi kalau bahasa kerennya kan belajar sambil bekerja, Mas. Siap. Sambil berjalan kan itu. Iya. Jadi lebih masuk ya. Iya. Masuk. Kemarin materinya apa ini kan gitu. Iya. Bisa nggak diimplementasi ternyata gitu ya? Langsung implementasi bisa loh kan gitu. Oke. Jadi ini kan mesti bisa konsultasi sama bapak-bapak dosen seperti itu kan, daripada nunggu lulus baru nyari kerja itu akan lebih rumit. Yes. Luar biasa. Pak Imam, ini kita sebenarnya pengen lebih jauh, tapi sepertinya waktu kita terbatas nih untuk siaran ini. Jadi mungkin ke depan kita ada waktu lagi. Mudah-mudahan Pak Imam bisa hadir lagi ya podcastnya. Mungkin nanti PT Himamen pas lagi launching boleh. Teman-teman stay tune. Jadi ada PT Himamen nih. Oh ini wow sih buat saya. Pak Imam, ini kami ucapkan banyak terima kasih, banyak banget terima kasih langsung datang ke sini. Dan sebenarnya yang Pak Imam kerjakan itu sudah banyak dampak ya dari entitas berbasis energi bersih itu sendiri kan sebenarnya sudah punya dampak di dunia. Mudah-mudahan dunia bisa bergerak ke arah yang lebih bersih, yang lebih ekonomi lebih sehat, karena anak cucu kita kan nanti yang akan menikmati. Mungkin bukan kita tapi anak cucu kita gitu. Mungkin kita udah jadi kakek-kakek gitu kan. Tapi mereka yang akan menikmati. Juga pendirian dari PT lain yang Bapak inisiasi sebagai sarana teman-teman untuk bereksperimen dengan ilmunya. Ini luar biasa sekali Pak Imam. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik rekan-rekan, kita sudah menyimak episode kita kali ini langsung dengan Pak Imam Sugiarto, seorang CEO dari sebuah holding company yang membawahi 19 entitas. Kalau Pak Imam bisa, kalian pasti bisa. Benar ya Pak Imam ya? Betul. Jadi jangan minder, jangan takut. Intinya semangat dan keyakinan teman-teman. Perlu saya tambahkan sedikit boleh ya Mas? Silakan. Jadi kalau BKPM bercerita, ada salah satu direktur fasilitasi daerah BKPM ini baru pertama kali di Indonesia partner lokal pure Indonesia. Tidak ada satupun asing. Kalau PMA memang asing ya. Terus yang kedua, konsep yang kami bawa itu baik membangun energi maupun kawasan industri itu kami selalu melibatkan putra lokal, putra daerah. Contoh kayak di Kepri kami dari PMA-nya itu ada, terus dari mitra lokal Indonesianya ada di Nuswantara Group sendiri, dan di sana di Kepri ada putra daerah yang kebetulan memiliki potensi yang luar biasa juga, itu
tuan tanah, artinya tanahnya yang bersedia untuk dibangun menjadi PLTS itu. Itu PT Pasir Panjang Nusantara. Wow. Jadi PT Pasir Panjang Nusantara ini memiliki beberapa luasan lahan yang kebetulan cerdas untuk menangkap suatu peluang besar. Sebelum orang-orang mulai, kita harus sudah persiapan. Ketika orang-orang sudah persiapan, kita sudah running. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman di Universitas Iber-Asia dimanapun berada, jangan takut, jangan minder. Saya nggak punya modal bukan ukuran sebenarnya. Segudang uang pun pasti akan habis, Mas, kalau tidak dibarengi dengan manajemen yang tepat. Saya memang kuliahnya baru di manajemen, teman-teman. Tapi pengalaman udah segudang ya, gitu ya. Menang di pengalaman aja. Itu kalau pilot itu jam terbang yang dibayar mahal kan itu. Wes ya, jam terbang. Teman-teman mungkin ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi. Bisa menghubungi nanti ke Mas Rizky lah. Waduh. Ada peluang Pak untuk ini ya, misalkan untuk peluang energi terbarukan apapun ya. Energi terbarukan apapun itu baik biomasa, sampah, terus solar cell dan wind turbine itu alhamdulillah kami ada, Mas Rizky. Itu sih Mas Rizky. Oke. Wow. Baik. Kalau gitu nih kita closing aja dulu ya. Kalau gitu boleh. Nanti mudah-mudahan editor itu pesan yang penting sekali, jangan dipotong. Itu serius selesai itu ngucapin itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak podcast kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapat hal-hal yang berharga. Sebelah saya ada sosok yang kalau dari pandangan saya sudah mencapai apa yang ideal dicapai bagi seorang yang bekerja keras bagi saya. Mudah-mudahan dari yang disampaikan banyak pelajaran yang bisa dipetik, juga bisa mendorong rekan-rekan untuk lebih banyak berkarya di kehidupan kita, karena kita hidup hanya sekali, jadi lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa seberhasil yang kita proyeksikan atau yang kita impikan. Baik, saya Rizky atas nama tim podcast dan juga Universitas Iber-Asia pamit dulu. Sampai jumpa di podcast kita lain waktu. Sehat selalu dan semoga sukses untuk perkuliahan dan kehidupan rekan-rekan semua. Dadah semua. Baik, Pak Imam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua.